Bapak Ibu, kami akan share pengalaman terkait dengan penyusunan eh, pos AP makro dan pos AP mikro berdasarkan Permen Pan RB nomor 35 tahun 2012 di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nanti kami sifatnya sharing saja. Nanti kalau Bapak Ibu eh, ada yang eh, berbagi pengalaman pada sesi setelah saya, nanti monggo silakan untuk memperkaya ilmu ya, sekaligus memperkaya relasi pada kesempatan hari ini. Yesus cara. Ya, baik Bapak Ibu, sebenarnya kami akan menginformasikan berangkatnya dari dua kebijakan yang diamanatkan oleh Kementerian Pan RB. Yang pertama adalah tadi sudah di-mention oleh Mbak Anissa, yaitu penyusunan peta proses bisnis yang telah diatur di Permen-Pan 19 tahun 2018, yang mana ini menjadi acuan seluruh kementerian dan lembaga untuk menyusun peta proses bisnis. Jadi kementerian lembaga Bapak Ibu sekalian, apakah sudah menyusun proses bisnis? Nah, itu memang harus diutamakan terlebih dahulu ya. Kebijakan yang kedua adalah dari Kementerian Pan RB, yaitu adalah Permen-Pan RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk dalam penyederhanaan birokrasi. Ya, jadi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah eh, dalam hal penyusunan POS makro dan POS mikro, pos AP dan pos mikro itu berangkatnya dari dua kebijakan Kementerian Pan RB tersebut. Ya, yaitu yang pertama tadi adalah penyusunan peta proses bisnis dan yang kedua adalah sistem kerja dalam penyederhanaan birokrasi pada instansi pemerintah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran peta proses bisnis pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, Bapak Ibu, kenapa kami share eh, apa namanya peta proses bisnis Kementerian Pendidikan, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi? Karena eh, saat ini di kementerian kami, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang sebenarnya adalah pecahan dari Kemendikbudristek saat ini kami sedang dalam tahap penyusunan peta proses bisnis dan masih dalam ongoing, ya, on progress, sehingga belum ditetapkan. Eh, Sama seperti Kementerian Kebudayaan yang juga sama-sama kami bareng-bareng juga menyusun peta proses bisnisnya dibantu oleh Cognoscenti gitu ya. Nah, kami sharing pengalaman kami yang sudah adalah pada peta proses bisnis Kemendikbudristek saat itu yang telah ditetapkan dalam Kemendikbudristek nomor 450 garing O garing 2024 tentang peta proses bisnis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, pada saat itu Bapak Ibu kami ini adalah peta level nolnya, ya, peta level nolnya ada proses utama, proses pendukung, dan proses sumber daya. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Anissa, peta proses bisnis adalah hal yang sangat makro, yang sangat holistik, dan sangat strategis. Ini adalah besaran dari bagaimana sebenarnya bisnis di kementerian, gitu ya. Besaran dari bagaimana seluruh aktivitas yang ada di kementerian, sehingga kita melihatnya itu dari sisi helikopter view-nya. Kalau atau di zoom out gitu ya, oh bahwa di Kemendikbudristek saat itu inilah sebenarnya aktivitas-aktivitas yang besar di Kemendikbudristek. Nah, karena ini adalah aktivitas besar dan ini eh, kalau kita melihatnya dari atas seperti tadi saya sampaikan, nah kalau kita klik ini kalau ibarat folder kita klik gitu ya, di dalamnya akan muncul proses-proses yang lebih makin lama makin detail, makin lama makin detail, ujung-ujungnya adalah di eh, pos AP gitu ya atau SOP AP begitu ya. Nah, di sini ada nanti boleh nanti saya saya bagikan gitu ya, kami bagikan ke panitia untuk paparan ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ada sekitar 12 aktivitas di Kemendikbudristek saat itu, eh, aktivitas yang sangat besar, gimana kalau kita salah satu saja kotak ini kita klik akan muncul banyak sekali
aktivitas-aktivitas yang makin lama makin mikro, makin lama makin detail gitu ya. Nah ini tadi sudah di-share oleh Mbak Anissa ya, bagi tujuan dari peta proses bisnis dan manfaat dari peta proses bisnis. Ini pun kami terapkan di Kemendikdasmen, di Kemendikbudristek saat itu dan juga di Kemendikdasmen kami juga menerapkan. Terutama bagaimana sebenarnya saat kita mengevaluasi peta proses bisnis ya dari Kemendikbudristek saat itu menjadi Kemendikdasmen, ini sangat bermanfaat sekali ya, apalagi ketika bagaimana sebenarnya alur-alur itu ya, alur-alur yang ada di dalam peta proses bisnis tadi Mbak Anissa sudah menyampaikan ada alur yang namanya peta lintas fungsi ya, di situ alur yang sangat eh, apa namanya, ya belum terlalu detail memang, kalau kalau detail kan pos ya. Alur yang lintas fungsi itu dalam satu kementerian ya, di situ bisa melihat siapa yang unit kerja mana bertanggung jawab atas apa dan melakukan apa dan kapan melakukannya kan gitu ya. Di situ terlihat macam-macam. Nah kalau ada bottleneck di situ, ada apa namanya, ada masalah gitu ya, itu bisa kita koreksi atau kita bisa mitigasi gitu. Nah itu salah satu manfaat dari peta proses bisnis. Nah Bapak Ibu, yang kedua adalah kami akan berangkat juga dari kebijakan dari Kementerian PNRB, yaitu adalah Permenpan terkait dengan sistem kerja. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena eh, dalam sistem kerja itu, ke dalam kebijakan Kementerian PNRB ini, eh, yang pertama adalah manfaatnya adalah proses pengambilan keputusan. Dia mengurangi hambatan yang prosedural dalam pengambilan keputusan. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang sudah menerapkan seperti kami, menerapkan sistem kerja baru berdasarkan Permenpan nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja, bahwa eh, tidak ada lagi eselon 3 dan eselon 4 gitu ya, di Kemendikbudristek saat itu. Nah, sehingga hanya ada ketua tim saja. Ketua tim langsung bertanggung jawab kepada pimpinan di unit kerja. Jadi seperti itu. Jadi yang namanya kasubag itu tidak ada lagi. Jadi langsung ketua tim. Memang masih ada beberapa yang kepala bagian gitu ya, tapi memang tidak semua. Jadi ketua tim sama kepala bagian itu langsung bertanggung jawab, sama-sama bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja. Nah, disitulah ada pemangkasan prosedural, sehingga manfaatnya adalah pelayanan kita jadi lebih cepat ke masyarakat. Kinerja kita di internal kantor, di internal kementerian itu akan lebih cepat juga. Nah, kan itu cita-citanya seperti itu dulu. Nah, ini yang sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini kita terapkan, dan ini akan berdampak pada penggambaran di dalam SOP gitu ya. Yang kedua adalah pelincahan organisasi ya. Ini jadi di sistem kerja itu bisa, pegawai itu bisa dalam satu unit kerja ya, itu bisa ditugaskan ke sana ke sini gitu ya. Itu tidak ada lagi namanya mutasi-mutasi gitu. Jadi bebas, hanya cukup surat penugasan saja. Lalu bagaimana kita didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi, di Kemendikbudristek sudah, sejak Kemendikbudristek sampai dengan Kemendikbudristek saat ini sudah menerapkan itu. Bagaimana sebenarnya sudah organisasinya dipangkas dan SOP-nya juga dipangkas, alurnya kita dimanfaatkan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Nah, pasti pelayanannya kan jadi lebih cepat. Memang momentumnya saat itu di COVID. Jadi bagaimana kita tetap melayani pengguna layanan kita meskipun kita tidak bertemu muka gitu ya. Nah, ini berlangsung sampai dengan sekarang dan ini sangat baik sekali gitu. Lalu profesionalisme ASN. Nah, mungkin tiga yang ke bawah kami tidak terlalu detail karena ini apa namanya, eh, temanya adalah SOP. Ini yang pertama adalah proses pengambilan keputusan, ini nanti akan berdampak kepada alur SOP. Ini mungkin ya ini tadi saya sudah terangkan di awal tadi ya. Nah, Bapak Ibu, transformasi sistem kerja ini kami juga turunkan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah di Kepmen 70 garing M garing 2025. Ini akan menjadi dasar kita dalam menerapkan sistem kerja. Jadi kalau Permen PANRB itu baru untuk semua, masing-masing unit kerja, masing-masing kementerian dan lembaga ini diminta
disarankan untuk membuat aturan turunannya. Dan ini menjadi dasar kita menyusun SOP di internal. Gitu. Ini tadi juga saya sudah sampaikan sekilas bahwa tadi fleksibel, pegawai bisa kemana-mana. Ini mindsetnya agile squad dan ini sudah diterapkan sejak Kemendikbudristek hingga Kemendikbud saat ini bahwa seluruh pegawai harus bagaimana dia melakukan proses itu menciptakan hasil bukan sebagai penghambat, cara kerjanya yang mandiri, less hierarkial, dan seterusnya. Nah, hasil kerjanya akuntabel. Nah, ini bagaimana supaya kita agile dan ini apa namanya bagaimana penggambarannya juga di SOP dan di aturan-aturan yang lain gitu. Tadi ya sudah saya sampaikan, kita di Kemendikbudristek satu dan di Kemendikbud ini less hierarkial hanya dua layer saja dalam urusan eh, sistem kerja ya. Yang pertama ini adalah kalau ibarat organisasi ya ada pimpinan unit kerja, lalu ketua tim ataupun kepala bagian dan juga anggota tim. Hanya itu saja. Jadi tidak ada eselon 4 lagi gitu. Jadi langsung cepat gitu ya. Pelayanannya cepat, pelaporan cepat, pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang nantinya diambil oleh pimpinan kita juga cepat. Nah, ini kan harus diatur semua di dalam SOP kita gitu ya. Ya. Ini tadi sudah saya sampaikan eh, ya alur pertanggungjawaban dan sistem kerja ini atau eh, penerapan ini harus dievaluasi 1 tahun sekali ya. Bagaimana sebenarnya mengukur eh, apa namanya kebermanfaatan, keberlanjutan ataupun beban kerja pada tim di masing-masing unit kerja. Nah, inilah Bapak Ibu tadi yang ada dua kotak ya, pemanfaatan teknologi informasi dan proses bisnis. Nah, kalau pemanfaatan teknologi informasi tadi saya sudah sampaikan, mungkin tidak terlalu detail. Nah, yang proses bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, dalam sistem kerja ya tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam penerapan ini harus kita ditindaklanjuti dalam mengevaluasi ataupun menyusun SOP atau pos AP-nya. Nah, kalau di kalimatnya di Permenpan RB itu adalah perbaikan proses bisnis. Nah, SOP atau pos AP itu adalah anaknya proses bisnis tadi kalau Mbak Anissa menyampaikan ya. Jadi induknya itu proses bisnis kata di besaran gitu ya. Anak-anak yang detail-detail ini adalah SOP atau pos AP tadi ya. Nah, kita diminta dalam apa namanya menindaklanjuti kebijakan tersebut kita harus melakukan perbaikan. Perbaikan apabila misalnya dulu masih ada eselon 3 dan eselon 4, maka sekarang sudah harus dipangkas. Kan seperti itu ya. Karena kebijakannya seperti itu. Nah, lalu juga dievaluasi langkah-langkahnya saat ini seperti apa gitu. Baik, Bapak Ibu, kita masuk tadi sebenarnya adalah preambul yang agak banyak gitu ya. Sekarang kita masuk kepada implementasi prosedur operasional standar administrasi pemerintahan di Kemendikbud. Karena ini juga kaitan juga ke RB juga Bapak Ibu ya. Ke RB ya kita sudah ada SE Menpan RB nomor 6 tahun 2025 tentang pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode transisi di tahun 2025. Nah, Bapak Ibu apa namanya bisa membaca di situ ya di SE Menpan RB tersebut bahwa memang sistem kerja itu ada penerapan sistem kerja maupun juga di penerapannya di pos AP atau SOP AP itu adalah salah satu indikator yang tercantum di SS tersebut, SE Menpan RB tersebut. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Anissa. Ini juga sebenarnya, tapi memang kami ingin sharing pengalaman saja sejak Kemendikbudristek saat itu sampai dengan Kemendikdasmen saat ini, kami selalu mengikuti arahan dari kebijakan dari Kementerian Pan-RB ataupun masukan-masukan yang disampaikan oleh teman-teman dari Kokmusekti yang membantu kami. Bahwa sebenarnya yang paling atas itu adalah kita persiapan. Bagaimana sebenarnya eh, pegawai-pegawai ini di apa namanya didisposisikan atau ditugaskan untuk menyusun pos AP ya. Nah, Bapak Ibu dalam hal menyusun pos AP dalam unit kerja, baik itu pos AP makro maupun pos AP mikro, harus yang namanya kita menilai dulu kebutuhannya ya. Kalau pos AP makro itu kita bisa melihat ya salah satu caranya adalah kita bisa melihat
yang dilakukan oleh Kemendikbud ya, ataupun Kemendikbudristek, kita bisa melihat dari peta lintas fungsi dalam peta proses bisnis itu. Ya. Karena itu lintas fungsi sifatnya lintas lintas unit kerja, pos AP makro juga seperti itu, lintas unit kerja, gitu ya. Nah, pos AP mikro, nah ini yang pos AP mikro ini Bapak Ibu, eh, seluruh pegawai yang terlibat di dalam seluruh pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya di dalam unit kerja itu harus semuanya, semua pegawai tanpa terkecuali harus membantu tim tata laksana di unit kerja untuk mengidentifikasi apa saja kebutuhan pos AP yang harus dibuat di unit kerja tersebut, di unit kerja Bapak Ibu sekalian, atau di unit kerja di Kemdikbud saat ini. Jadi dalam mulai dari penilaian kebutuhan itu Bapak Ibu bukan hanya tanggung jawab bagi tim tata laksana atau pegawai yang menangani tata laksana, tetapi juga bagaimana tim tata laksana itu mengajak perwakilan dari masing-masing pegawai atau masing-masing pegawai yang menjalani tugas dan fungsi unit kerja itu harus menilai, membantu tim tata laksana untuk menilai kebutuhan pos AP apa saja yang harus dibuat. Setelah pos AP itu judul-judul listnya dibuat, baru judul listnya sudah ada, baru dilakukan pengembangan pos AP, yaitu adalah bagaimana kita menyusun konsep alur pos AP-nya, gitu ya. Itu yang dilakukan di Kemdikbud. Kita gambar alurnya. Jadi yang membuat alur di pos AP itu bukan hanya tim tata laksana sendiri, tapi juga mereka mengajak tim teknisnya, pegawai yang menangani teknis itu, untuk mengajak bagaimana menyusun pos AP yang ada di unit kerja. Dalam ini pos AP yang mikro ya, dibuat gitu, dibantu. Satu ditetapkan melalui SK oleh yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, lalu berikutnya dilakukan penerapan. Setelah penerapan baru dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi biasanya dilakukan dalam 1 tahun berjalan, Bapak Ibu sekalian. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Anissa ya, perbedaan antara pos makro dan pos mikro. Ya, saya tidak nanti kami akan share saja yang sudah dijelaskan oleh Mbak Anissa. Kami sharing pengalaman di kami saja. Nah, ini Bapak Ibu ya, dalam hal penyusun pos AP itu ada yang prinsip-prinsip yang harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi ada prinsip baik ini penyusunan pos AP yang sifatnya makro maupun pos AP yang sifatnya mikro ya. Yaitu bagaimana sebenarnya dalam yang pertama ya, bagaimana sebenarnya kita menyusun pos AP itu harus berdasarkan prinsip kemudahan dan kejelasan. Kemudahan dan kejelasan bagi siapa? Bagi yang menerapkan, bagi pegawai teknis yang menerapkan. Bukan tata laksana, karena eh, ada jujurlah ada beberapa memang unit kerja yang melakukan penyusunan SOP atau pos AP itu hanya pegawai di tata laksana saja yang memang tidak terlalu 100% memahami teknis dari core bisnis daripada unit kerja tersebut. Sehingga yang memahami penyusunan SOP hanya tim tata laksana saja. Padahal itu kan tujuannya adalah untuk pegawai teknisnya. Nah, dari kami di Kemdikbud selalu menegaskan bahwa ini tidak bisa penyusunan pos AP dilakukan hanya tim tata laksana. Ini harus tim teknisnya. Dari situlah kita mendapatkan satu prinsip, yaitu kemudahan dan kejelasan. Karena kemudahan dan kejelasan ini yang dapat memberikan masukan hanyalah tim teknis, gitu ya. Jadi bagaimana penggambaran langkah alurnya, bagaimana pengkalimatan, penyusunan kalimat dalam langkah kegiatan, itu sepenuhnya yang menguasai sebenarnya adalah tim teknis, dan tim tata laksana hanya menyampaikan rules-rulesnya saja, gitu ya. Lalu yang kedua adalah efektif dan efisien. Apakah benar-benar kalau kita mengevaluasi juga ya, ini dalam penyusunan dan juga mengevaluasi. Kalau mengevaluasi kita melihat pos AP atau unit kerja Bapak Ibu misalnya ada yang sudah pernah menyusun SOP, atau unit kerja Bapak Ibu sudah memiliki dokumen SOP yang
atau pos AP yang sudah ditetapkan oleh pimpinan Bapak Ibu. Nah, kita lihat kembali deh Bapak Ibu, apakah langkah-langkah alurnya itu memang sudah yang paling efektif dan efisien atau tidak. Nanti ini menjadi dasar prinsip penyusunan maupun mengevaluasi. Kalau penyusunan, ya itu kita juga melihat apa kita harus menyusun dengan prinsip alur yang efektif dan efisien gitu. Jangan sampai sebenarnya alur yang kita buat ada salah satu alur yang kita buat itu justru menambah pemborosan tenaga, pemborosan waktu dan lain sebagainya gitu ya. Yang memang sebenarnya tidak perlu ada gitu langkah itu gitu. Berikutnya adalah keselarasan. Nah, ini juga penting Bapak Ibu di kami di Kemendikbudrismen baik itu pos AP makro maupun pos AP mikro bahwa dalam hal penyusunan SOP itu memang harus selaras dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Tugas dan fungsinya apa, SOTK-nya bicara tentang apa, maka SOP-nya pun juga harus seperti itu gitu. Bapak Ibu yang di Pemda, Bapak Ibu yang di Pemprov, nah, kita lihat alurnya apa, SOTK-nya bicara tentang apa. Maka itu yang diturunkan di dalam SOP gitu ya. Jangan misalnya kita membuat SOP atau pos AP yang tidak selaras nih, tidak selaras dengan peraturan. Contoh, ada tuh banyak ya, saya suka lihat ada yang lucu-lucu juga tuh ya apa penyusunan SOP atau pos AP yang tidak selaras gitu. Yang berikutnya adalah keterukuran, Bapak Ibu. Prinsip keempat adalah keterukuran. Bagaimana sebenarnya kita menyusun tadi Mbak Anissa di awal sudah menyampaikan bahwa ada mutu baku tuh dalam dokumen SOP. Bapak Ibu yang sudah memiliki dokumen SOP ada cek ada mutu bakunya atau tidak. Mutu baku itu apa namanya ada 3 kolom ya. Kolom kelengkapan, lalu kolom waktu dan output. Kelengkapannya apa saja atau ya kelengkapannya apa saja ya untuk bagaimana kita agar dapat melaksanakan langkah demi langkah. Lalu di setiap langkah demi langkah itu ada outputnya tuh ya. Dan di tengah itu ada waktunya. Nah, waktu ini yang harusnya sesuai dengan apa yang diterapkan di lapangan itu yang kami selalu tekankan di Kemendikbudristek saat itu sampai dengan di Kemendikbudrismen saat ini. Jangan sampai kita sudah memang agak tricky juga ketika kita memang menuliskan norma waktu yang wajar dalam setiap langkah kegiatan sama dengan yang apa yang dilakukan di lapangan, penerapannya di lapangan. Misalnya dalam hal penyusunan proses surat masuk sebelum ada Sri Kandi mungkin ya ataupun tadi kami itu SINDE, Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik sebelum ada itu ya sebelum eranya itu mungkin dalam hal pemrosesan surat masuk itu membutuhkan kira-kira waktu 5 menit gitu. Nah, mungkin unit kerja yang lain yang similar dengan unit kerja Bapak Ibu sekalian, ada yang 10 menit, ada yang sekian menit gitu ya. Nah, ini memang harus dituliskan norma waktu yang wajar. Sewajarnya berapa sih pemrosesan surat masuk? Apa iya misalnya 10 menit kan hanya mencatat saja misalnya. Nah, itu yang memang harus terukur apa yang tertulis di dalam dokumen SOP atau pos AP dengan apa yang terjadi penerapan di lapangan. Lalu berikutnya adalah prinsip dinamis. Dinamis itu sebenarnya SOP atau POSAP itu bisa sewaktu-waktu diubah sesuai dengan perkembangan kebijakan ataupun perkembangan unit kerja ya yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya misalnya dokumen SOP Bapak Ibu sudah memiliki dokumen SOP yang sudah ditetapkan oleh pimpinan Bapak Ibu sekalian. Namun memang ada kejadian-kejadian tertentu misalnya kalau dulu ada COVID, kalau sehingga memudahkan sehingga terpaksa harus diubah SOP-nya dalam hal melayani masyarakat gitu ya. Kalau di unit kerja kami ada salah satu UPT Bapak Ibu yang apa namanya eh, ketika SOP itu sudah jadi lalu ternyata SOP itu outputnya berdampak pada apa namanya lingkungan sekitar kantor itu sehingga ada masukan dari masyarakat sekitar untuk memperbaiki kinerjanya sehingga itu berdampak pada perubahan SOP yang memang umurnya belum 1 tahun saat itu. Nah itu harus diubah. Kalau tadi saya sampaikan bahwa SOP itu harus apa namanya dilakukan pemantauan dan evaluasi setidaknya 1 tahun berjalan.
Nah, sebenarnya tidak perlu menunggu 1 tahun sebenarnya kalau memang itu mendesak untuk diubah, gitu ya. Berikutnya adalah orientasi pada pengguna. Kita tidak ada salahnya ketika kita menyusun SOP menerima masukan dari pengguna layanan, pengguna kita, pengguna produk kita tuh siapa tuh? Apakah pengguna, apakah masyarakat atau pimpinan kita gitu ya. Lalu berikutnya kepatuhan hukum ya, bahwa kita dalam hal penyusunan SOP, Bapak Ibu sekalian, kita harus merujuk pada Permenpan 35 tahun 2012. Kita semua ini kan instansi pemerintah ya. Nah, instansi pemerintah tuh punya aturan main yang berbeda memang dengan pihak swasta ataupun perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Karena kita adalah instansi pemerintah, semua yang hadir di sini instansi pemerintah kan, kita merujuk pada Permenpan 35 tahun 2012. Dan berikutnya adalah kepastian hukum, yaitu adalah SOP itu harus ditetapkan oleh pimpinan Bapak Ibu sekalian. Ini juga kami kami ini kalau tadi adalah prinsip penyusunan maupun prinsip evaluasi, nah ini adalah prinsip penerapan. Jadi Bapak Ibu ini penting di kami, baik pun ini pos AP makro dan pos AP mikro, ya. Prinsip penerapan ini penting karena kami di Kemendikbudristek saat itu sampai dengan Kemendikbudristek saat ini, kami tidak ingin SOP hanya menjadi dokumen administratif saja. Kami tidak ingin, saya tidak suka itu di dalam internal kementerian kami. Maka kami perlu untuk menegaskan pada para pimpinan bahwa eh, para pimpinan juga harus membantu kita, membantu kami dari Biro OSDM untuk bagaimana eh, jajarannya menerapkan pekerjaan sesuai dengan SOP ini, gitu. Nah, yang pertama yang prinsip yang pertama adalah konsisten. Prinsip penerapannya itu ketika SOP itu berlaku di unit kerja, maka seluruh unit kerja yang terlibat di situ ya harus melaksanakan secara konsisten dan juga komitmen. Nah, komitmen ini kan dari pimpinan tadi. Kalau pimpinan, misalnya pimpinan juga harus dong apa namanya, karena ini adalah amanat dari negara gitu ya, amanat dari Permenpan RB, bahwa kita harus membuat komitmen ya, komitmen dimulai dari pimpinan tuh ya, menyusun SOP-nya. Lalu ada perbaikan berkelanjutan sama seperti tadi yang dinamis untuk mencari penyempurnaan langkah-langkah kegiatan. Berikutnya adalah mengikat. Kalau Bapak Ibu misalnya dari tim kerja Bapak Ibu sekalian di unit kerja, bukan hanya Bapak Ibu tapi teman-teman atau rekan sejawat Bapak Ibu yang memang secara jabatan, karena kan di SOP kan terusnya kan pelaksana itu kan jabatan ya, bukan by name ya. Nah, kalau jabatannya itu atau yang melekat pada Bapak Ibu sekalian gitu ya, dalam tertulis di dalam dokumen pos AP. Nah, saat itu juga sebenarnya pos AP itu sudah mengikat tanggung jawab pada Bapak Ibu sekalian untuk menerapkan pos AP itu di lingkungan unit kerja. Lalu partisipasi, karena memang di Kemendikbud itu ada berbagai jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional yang memang masing-masing ini memiliki peran tugas-tugasnya masing-masing gitu ya. Nah ini apa namanya tuh, misalnya jabatan fungsional ini ahli media atau ahli muda, sesuai nggak misalnya dengan pekerjaannya di langkah kegiatan itu kan juga harus diperhatikan Bapak Ibu. Jangan sampai misalnya kalau di kami ada jabatan yang tidak sesuai, tertulis di SOP tidak sesuai dengan tugasnya, tugas jabatannya. Misalnya penelaah teknis kebijakan itu kan secara tugas dia melakukan penelaahan, melakukan analisis, melakukan pengkajian gitu ya. Jangan sampai di situ tertulis dia melakukan pengarsipan surat. Nah, itu kan tidak tepat gitu ya. Nah, maka memang harus tertulis di situ jabatan dan juga tugas-tugas dalam langkah kegiatannya. Dan berikutnya adalah prinsipnya adalah dokumentasi. Memang perlu didokumentasikan, tetapi nah ini Bapak Ibu, ini yang kami juga ingin sharing nih Bapak Ibu kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan di kami saat Kemendikbudristek itu sampai dengan Kemendikdasmen saat ini. Ada prinsip dokumentasi. Oh, berarti setiap setelah selesai penyusunan SOP, setelah itu ditandatangani oleh pimpinan, lalu harus didokumentasikan dong. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi kami selalu menegaskan bahwa ketika Bapak Ibu, unit kerja Bapak Ibu sudah selesai menyusun SOP dan juga sudah ditetapkan oleh pimpinan ya, maka
sebelum disampaikan sebelum didokumentasikan wajib untuk dilakukan sosialisasi secara internal. Nah, ini adalah salah satu cara kami ya untuk bagaimana seluruh pegawai itu aware terhadap dokumen SOP ini. Anda ini sudah punya SOP nih, Anda ini melakukan tugas-tugas Anda sesuai dengan SOP ini, pegang ini dokumennya sesuai dengan tugas Anda. Pegang, masing-masing pegawai pegang. Ya kalau sekarang nggak harus paper ya, tapi kan sudah bisa PDF ya, file-file Word atau file-file PDF saja. Tapi hal itu harus dilakukan sosialisasi secara internal itu sebelum ini didokumentasikan. Pastikan tim tata laksana ini meyakini bahwa seluruh pegawai itu sudah memegang dokumennya dan juga sudah menerapkan. Nah, ini baru terakhir didokumentasikan biasanya nih, terutama SOP mikro yang kaitan dengan tata usaha itu ya, keuangan tuh sering itu diminta oleh misalnya kalau ada pemeriksaan itu biasanya pemeriksa suka minta itu dokumen SOP-nya tuh sebagai apa namanya eh, dokumen resmi lah ya, alur prosedur resmi di kementerian gitu. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi eh, mudah-mudahan ini bisa sharing kami bisa ataupun nanti kalau Bapak Ibu ada sharing yang lebih lebih bagus dari kami gitu ya, bagaimana sebenarnya dalam menerap apa namanya mengepus pegawai untuk menerapkan pekerjaan sesuai dengan SOP, nanti bisa kita sharing-sharing saja Bapak Ibu ya. Kami tentu di sini belum tentu yang paling baik gitu ya dalam hal penerapan SOP makro maupun mikro. Siapa tahu nanti dari Bapak Ibu bisa membantu kami untuk memberikan masukan gitu ya. Kita saling memberikan masukan saja bagaimana menerapkan SOP di tempat Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, kalau kami seperti itu. Jadi kami tidak ingin langsung dokumen SOP itu didokumentasikan untuk keperluan RB biasanya tuh. Untuk keperluan ZIWBK, untuk keperluan penilaian pelayanan publik ya. Kalau pelayanan publik ada selain standar pelayanan ada dokumen bagaimana SOP-nya di belakang itu gitu. Nah, jadi kalau olahannya itu kan adalah dokumen administratif saja, tapi kami ingin semuanya menerapkan semuanya. Ini tadi apa namanya sudah sampaikan dikit dan Mbak Anissa juga sudah sampaikan bahwa dalam hal melakukan identifikasi langkah SOP yang pertama adalah kita identifikasi berdasarkan tugas dan fungsi dan juga peta proses bisnis. Ya. Nah, tugas dan fungsi unit kerja kita apa gitu ya. Baik saya lihat di sini ada dari Pemda, ada dari Lapas Cirebon, ada dari UPT kami juga ya, ada dari Kementerian Kebudayaan, ada dari tempat Bapak Ibu sekalian, nanti kita saling kenalan saja ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, kita coba lihat di unit kerja kita masing-masing tugas dan fungsi kita tuh apa, dan saat itu kita turunkan di dalam apa namanya dokumen SOP ya, dari situ. Nah, baru dari setelah itu kita buatkan bagaimana pengkalimatan awalnya ya. Biasanya sih kalau di kami Bapak Ibu nanti kami akan tunjukkan gitu ya untuk salah satu contoh dokumen SOP pos AP ya kalau di kami namanya itu langkah kegiatannya tuh biasanya awalnya tuh dengan bukan awalnya ya tetapi memang seluruhnya itu merupakan kata kerja. Kalau kata kerja kan biasanya kan diawali dengan awalan me ya dan juga SPOK gitu ya. Lalu kita buatkan flowchart, lalu kita diskusi terkait dengan mutu baku, lalu keterangan dan identitas pos AP. Nah, ini juga sama dengan tadi Mbak Nisa sudah sampaikan. Nah, ya, ya, oke, kan sudah diingatkan oleh Mbak MC, kami eh, serahkan terlebih dahulu ke Mbak Indri. Untuk mutu bakunya. Baik, di sini sudah ada Bu Baiti. Selamat siang Ibu. Dari mana ini Selamat, Bu Baiti ini? selamat siang, jelang sore. Siap, Bu Selamat siang Baiti. menjelang sore Ibu. Silakan Ibu bisa langsung bertanya kepada Pak Alio dan juga Ibu Anissa. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal, saya Baiti dari Kementerian Kebudayaan. Mungkin nanti ini pertanyaannya bisa untuk Mbak Anissa atau Mas Arya ya. Terima kasih sharingnya. Kebetulan kami juga merupakan pecahan dari Eh, Kemendikbudristek. Dan sebagai informasi kami juga sudah saat ini sudah menyusun peta proses bisnis
Pak Aryo gitu. Kemudian eh, satu yang kami tanyakan, Mas Aryo, Mas atau Pak ya, Mas aja kali. Ini kalau untuk pos makro itu penetapannya apakah perlu Kepmen ataukah hanya perlu pengesahan pada lampiran yang halaman depan aja ya Pak? Karena saat ini kami juga sudah menyusun pos makro, sudah selesai, tapi kami masih agak masih agak burung terkait dengan penetapannya itu apakah cukup dengan pengesahan pada lembar depan ataukah dituangkan dalam bentuk Kepmen gitu. Terima kasih. Silakan bisa langsung ditanggapi oleh Pak Aryo. Baik, terima kasih Ibu Baiti atas pertanyaannya. Baik, kalau di Kemendikbudristek saat kita di Kemendikbudristek, Bu Baiti lah, kita pecahan ya Bu ya. Dan juga sampai dengan di Kemendikdasmen saat ini, memang pos AP makro itu ditetapkan oleh eh, pemilik core bisnisnya, eselon 1 pemilik core bisnis pos AP tersebut. Jadi bukan di Kepmen kan, tetapi yang menetapkan adalah pejabat eselon satunya gitu. Contoh misalnya eh, saya nggak tahu di Kemendikbudristek saat itu mungkin ada SO, ada pos AP terkait dengan bagaimana eh, misalnya penjaminan mutu gitu ya, penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan pos AP itu kan core bisnisnya kan di Direktorat Jenderal Kodasmen. Kalau misalnya kita ingin membuat SOP makronya atau pos AP makronya, ma- karena itu memang lintas unit, meskipun itu lintas unit ya Bu Baiti ya, ada yang terlibat badan standar, ada yang terlibat direktorat-direktorat terkait gitu ya. Maka kita lihat siapa sih yang mempunyai eselon 1 yang mempunyai core bisnis utama ini, maka eselon 1 itulah yang menetapkan, dirjen itu yang menetapkan gitu. Jadi SOP itu bukan ditarik paling atas ke menteri, karena kalau paling atas ke menteri sama kayak peta proses bisnis gitu jadinya. Oh, Nah, baik, gitu. sedikit sedikit Pak Aryo. Jadi kami itu baru selesai menyusun pos makro dukungan manajemen. Kebetulan itu merupakan turunan dari lintas fungsi pendukung dan sumber daya, yang mana untuk eselon satunya itu kita ada sekjen sama itjen Pak. Jadi kita gabungin jadi satu, merupakan satu kesatuan pos makro dukungan manajemen. Oh, Oh gitu sedangkan ya. kan itu ada dua ya, iya. Ya. Karena yang terlibat itu ada eselon satunya ya Bu ya. Iya, Eh, ada dua eselon satu, untuk Itjen, eselon satu. Itjen Tapi kalau dengan Sekjen. kalau izin Bu, kalau ditarik ke eh, fungsi OTK fungsi OTK-nya itu lebih dekat ke dirjen yang mana gitu, ada nggak bisa ke situ nggak? Enggak di Ditjen, jadi itu lebih ke, memang banyak sekjen ya, tapi eh jadi itu lebih ke sekretariatan sih Pak, tapi di situ ada fungsi yang terkait dengan kepatuhan internal kan, itu ini ya, inspektorat. Jadi kalau misalnya kita mau disahkan di eselon satunya sekjen, tapi di situ Ada ada inspektorat ya Bu? iya, ada inspektorat juga. Hmm. Ya Bu, ya mungkin ini kembali lagi ke kebijakan pimpinan masing-masing ya Bu ya. Misal tidak ada salahnya Bu, apalagi kalau Ibu misalnya mau narik ke atas, paling atas ke menteri, wah itu kuat sekali putusannya. Itu enggak, kalau kuat dari menteri bahwa eselon 1 tuh harus semuanya wajib wajib ain itu harus melaksanakan itu gitu. Kuat sekali kalau ke menteri. Saya kira itu sangat bagus Bu. Tapi kalau misalnya di kami agaknya belum belum berani ya. Jadi kami masih melihat ini kayaknya SOP ini, pos AP ini dekatnya ke tusi eselon 1 yang mana gitu. Kami baru misalnya, kalau dukungan manajemen misalnya, oh mungkin ini lebih tepat yang menetapkan sekretaris jenderal nih kali ini, seperti itu Bu. Seperti itu. Kalau Oke, ibu berarti, kalau ibu ke berarti menteri itu yang kami draftkan sekarang sih untuk pengesahan di halaman depannya dengan menteri, Pak, oh karena iya iya. ada dua. Tapi berarti tidak perlu dikepmenkan ya, jadi cukup disahkan di portnya saja ya. Iya,
Kalau kalau di Kemendikbud seperti itu, Bu. Tapi kalau Ibu sebenarnya ingin menarik ke atas menteri itu justru bagus. Cuman itu eh, dan itu lebih kuat sebenarnya, lebih kuat. Tapi kalau di kami kayaknya itu kami masih belum berani kalau menteri itu menerapkan SOP gitu. Jadi biasanya proses yang lebih tinggi lagi, kebijakan yang lebih holistik dan lebih strategis lagi kalau menteri. Kalau yang SOP yang sifatnya SOP itu kan sifatnya teknis ya Bu ya. Maka teknis itu sebenarnya lebih 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 pas gitu ke pejabat yang ada di bawah menteri untuk yang menetapkan. Seperti itu Bu Baiti. Oke, terima kasih Pak Oryo. Mungkin bisa ditanggapi lebih lanjut kan ada perspektif dari sisi konsultan. Silakan Bu Anissa untuk menambahkan. Iya, baik. Terima kasih, Mbak Ini. Sebenarnya ini lebih aplikatif di Vario ya, yang langsung menetapkannya di bagian siapa. Cuma memang kalau beberapa instansi yang kita dampingi, benar sih tadi yang Pak Arya sampaikan bahwa itu tergantung dengan kebijakan instansi masing-masing. Ada yang misalnya SOP makro ya, karena lingkup kementerian atau lingkup instansi, maka ada juga beberapa instansi yang menetapkan di level menteri. Tapi ada juga beberapa instansi yang menetapkan di level eselon 1 yang tadi Pak Aryo bilang bahwa karena SOP itu sifatnya teknis ya, jadi lebih ke pengampu dari kegiatan ini siapa nih? Misalnya kemarin kita mendampingi Bakamla ya, Bakamla sedang menyusun SOP makro. Nah, di sana untuk penetapan itu ada di eselon satunya karena memang lebih teknis ya SOP sifatnya dibandingkan dengan peta proses bisnis, sehingga untuk penetapannya itu di level unit kerjanya seperti itu. Jadi kita lihat SOP ini menjadi tusinya dari siapa nih, gitu ya. Jadi itu yang menetapkan adalah unit kerjanya gitu. Jadi pimpinannya misalnya sekretariatan berarti tadi ya sekjen atau misalnya terkait yang lebih teknis mungkin di dirjen-dirjennya seperti itu sih. Baik. Jadi memang balik lagi ke kebijakan instansi masing-masing. Baik, terima kasih